Kamera warga merekam kebakaran yang melanda kios dan gudang barang bekas di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi pada Kamis sore. Warga di lokasi menyebut kobaran api berasal dari kios warung makan. Api lantas merambat ke 3 ruko lain, sebuah gudang dan 1 rumah tinggal. Akibat kejadian ini, pemilik warung makan dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Ia menderita luka bakar di wajah dan tangan. Sementara itu, seorang petugas damkar juga harus dirawat diduga karena kekurangan oksigen. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 mobil pemadam ke lokasi. Hingga Kamis sore, Polsek Cikarang Barat masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pedagang minuman ini protes dan tidak terima diusir petugas Satpol PP dari depan stasiun Tanah Abang, Gambir pada Kamis pagi. Ia menuding petugas tebang pilih karena hanya menertibkan PKL yang berjualan di depan stasiun saja. Sedangkan sebagian pedagang lainnya tetap dibiarkan berjualan di sekitar lokasi. Kolab Satpol PP Jakarta Pusat lalu meminta pedagang yang merasa dirugikan untuk datang ke kantor Satpol PP Jakarta Pusat. Petugas pun menyatakan akan menampung keluhan pedagang dan membantu mencari tempat berjualan. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita pagi ini harus menyampaikan sebuah kabar duka yang datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris senior Rima Melati meninggal dunia Kamis sore kemarin. Kami berduka ya, dan selain informasi soal kabar duka, kami juga punya informasi soal cara memilih hewan kurban yang aman. Karena sekarang tengah merebak wabah penyakit mulut dan kuku. Seperti apa kita akan bahas nanti bersama saya Lianita Ruyat. Dan saya Ferdi Ilyas, inilah pemirsa redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Ya, informasi pertama, diduga mengemudi sambil menggunakan telepon genggam. Ya, lagi-lagi ini memakan korban ya. Sebuah mobil hilang kendali hingga masuk ke dalam sungai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Sementara itu kecelakaan lainnya, ada sebuah truk yang bermuatan gabah padi menyerempet truk box dan menabrak tebing hingga terguling melintang di Jalan Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas pada Kamis pagi. Beginilah proses evakuasi pengangkatan badan mobil yang jatuh ke dalam sungai menggunakan 1 unit kendaraan krain di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Kejadian berawal saat kendaraan yang membawa 2 penumpang dan dikemudikan seorang pemuda warga Durensawit, Jakarta Timur, melaju dari arah kawasan Kasablanka menuju Kampung Melayu. Kemudian sopir hilang kendali dan menabrak separator beton hingga masuk ke sungai. Diduga pengemudi berkendara sambil menggunakan telepon genggam. Akibat kejadian itu, salah satu penumpang terluka dan dilarikan ke rumah sakit Tebet untuk mendapatkan pertolongan medis. Bukan sementara hilang kendali saat turunan di situ ada handphone atau apa yang diakuin dia. Nah, terus akhirnya hilang kendali kan pas pada belokan itu. Sebuah truk bermuatan gabah padi menyerempet truk box dan menabrak tebing hingga terguling melintang di Jalan Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Kamis pagi. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan gabah padi itu melaju dari selatan ke utara, tepat di jalan menanjak di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen. Diduga mengalami remblong, truk tak kuat menanjak dan mundur, hingga menyerempet truk box yang sudah berhenti di pinggir jalan. Truk kemudian masih terus melaju dan menghantam tebing hingga terguling di tengah jalan. Akibat kejadian ini, sopir truk terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Posisi supir nggak bisa mengendalikan, sudah panik, nyerempet mobil saya. Begitu nyerempet mobil saya masih bablas terus, mobil remnya dikasih ke tebing. Sebuah taksi tiba-tiba saja mengeluarkan api dari kap mesin kendaraan di bagian depan mobil di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Beruntung saat kejadian, mobil ini tidak sedang mengangkut penumpang dan sang sopir segera bergegas menyelamatkan diri. Petugas dari Sudin Gul Karmat yang tiba di lokasi kemudian melakukan penyemprotan pendinginan pada bagian mesin mobil.
Akibat kobaran api, kaca depan mobil pecah serta badan depan mobil rusak berat dan roda depannya bocor. Tim Liputan CNN Indonesia.